Kurang dari 1 bulan lagi, kita bakal nyaksiin untuk pertama kalinya timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia. Jelas nggak bakal semudah itu, bukan karena kita nggak percaya sama Patrick Kluivert atau pemain-pemain timnasnya, tapi lebih ke kejutan apa nih yang bakal dikasih tim-tim Arab ini ke kita. Sejauh ini aja, kita udah nyicipin beberapa kejutan dari tim Arab, mulai dari kartu merahnya Ivar Jenner di Piala Asia, yang entah dari mana, terus kejutan dari wasit botak ini, terus ada Kuwait yang tiba-tiba nggak jadi tanding lawan Indonesia, dan yang baru waktu lawan Lebanon. Bayangin aja, laga uji coba, friendly match, nggak ada yang ditaruhin, ya paling poin FIFA aja. Bisa-bisanya ada negara yang parkir bus dari menit awal sampai selesai, dan bener-bener nggak mau nyerang. Tapi semua ini masih kulitnya aja. Kita nggak bakal tahu kegilaan apa yang bakal dilakukan negara-negara Arab ini demi lolos ke Piala Dunia. Kita masih ingat Qatar lawan India, bola udah out tapi gol tetap sah. Atau Qatar lawan Uzbek, tambahan waktu sampai Qatar nyetak gol. Dan memang, belakangan ini sepak bola sedang jadi fokus negara Arab. Dan bahkan, mereka rela melakukan apapun demi menguasai sepak bola. Dan inilah ketika sepak bola telah dibeli oleh negara Arab. Yang kalian lihat ini adalah wilayah negara Arab, atau sering juga disebut sebagai negara Timur Tengah atau juga negara Teluk, karena berbatasan dengan Teluk Persia. Wilayah ini tuh nggak terlalu besar, total luasnya itu sekitar 3,5 juta kilometer persegi, hampir 2 kalinya Indonesia. Meskipun nggak terlalu besar, negara Arab ini menjadi penyuplai sekaligus jantung bagi energi dunia. Menurut BP Statistical Review 2023, energi dunia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Paling banyak minyak 31%, batu bara 27%, gas alam 24%, dan seterusnya. Dan negara Arab itu menguasai 2 energi paling penting, yaitu minyak dan gas alam. Negara Arab ini memiliki 40% dari cadangan minyak dunia, di mana Arab Saudi sendiri punya 17%, paling banyak di dunia. Sedangkan di sektor gas alam, mereka itu juga menguasai sekitar 40%-an juga, yang artinya negara-negara Arab ini menguasai lebih dari 50% energi paling penting yang ada di dunia. Dan kalian bisa bayangin seberapa powerful negara-negara ini. Berkat mereka menjadi jantung dan penyuplai minyak dan gas terbesar di dunia, mereka juga menghasilkan duit yang luar biasa banyaknya. Kayak Arab Saudi, penyuplai minyak terbesar. Aramco, perusahaan minyak Saudi, di 2023 mereka berhasil mendapatkan 440 miliar USD. Itu sekitar 7.000 triliun rupiah. Dan di 2022, mereka pecah rekor dengan 535 miliar USD atau sekitar 8.500 triliun rupiah. Duit yang gila banyaknya. Dan laba bersih mereka di 2023 itu sekitar 121 miliar USD atau sekitar nyaris 2.000 triliun. Dan mayoritas pendapatan negara Arab itu ya disuplai dari minyak dan gas ini. Selain duit, dengan nyuplai minyak segitu banyaknya, negara Arab itu juga punya pengaruh yang sangat besar di dunia ini. Ya gimana enggak? Kalau ada negara yang nggak suka sama Arab, ya suplai minyaknya tinggal dimatiin. Kendaraan jadi nggak bisa jalan, pesawat nggak bisa terbang, kapal nggak bisa jalan, efeknya itu bakal merembet kemana-mana, dan bakal bikin kacau satu dunia. Nah dari sini kita udah bisa bayangin, duit banyak, pengaruh besar, apalagi yang nggak bisa mereka lakukan, termasuk di sepak bola. Dari seluruh negara Timur Tengah, ada 3 yang benar-benar invest ke sepak bola, UEA, Qatar, dan Saudi. Meskipun Saudi masuknya agak belakangan. Apa sih tujuan mereka pingin menguasain sepak bola? Khususnya buat Qatar sama UEA, mereka pingin jadiin sepak bola itu buat branding dan reputasi internasional mereka. Meskipun kaya, 2 negara ini tuh nggak seterkenal Saudi, dan mereka tuh jauh lebih kecil dibanding sama Saudi. Namanya juga negara kaya, tapi sebelahnya lebih terkenal, muncullah yang namanya gengsi. Qatar dan UEA juga pingin sama-sama dikenal di dunia. Dan sepak bola itu adalah salah satu cara paling instan buat mereka bisa dapat panggung.
Tapi beda dengan UEA, mereka memang nggak terlalu all in ke sepak bola. Gebrakan mereka itu cuma beli Manchester City di 2008. Terus mereka jadiin Manchester City klub raksasa di Inggris dengan suntikan dana mereka. Dan bisa dibilang City adalah klub IPL paling sukses di 10 tahun terakhir. Ya paling kontroversinya yang katanya City itu ngelanggar banyak banget aturan FFP. Sampai 100 tuduhan lebih yang udah pernah kita bahas juga kasusnya. Selebihnya mereka biasa-biasa aja. Karena kenapa? Sebenarnya UEA dan Qatar punya pendekatan yang berbeda untuk memanfaatkan sepak bola ini. Fokus UEA itu membangun pusat finance, tourism, dan real estate yang mereka lakukan di Dubai. Dan mereka juga punya kota yang namanya Abu Dhabi. Bisa dibilang ini proyek kedua setelah Dubai. Abu Dhabi itu punya cadangan minyak yang lebih banyak dari Dubai. Yang artinya mereka ini seharusnya jauh lebih kaya. Tapi karena Dubai udah jadi ikon dari UEA, mereka nggak bisa melakukan hal yang sama untuk membangun Abu Dhabi. Karena Abu Dhabi itu bakal cuma jadi bayangan buat Dubai. Makanya mereka menggunakan sepak bola ini untuk marketing mereka, agar Abu Dhabi juga dikenal sama dunia. Dan akhirnya UEA sekarang bisa dibilang setara sama Saudi. UEA dikenal karena pariwisatanya, Saudi dikenal karena minyaknya. Nah, Qatar itu juga pingin dong bisa setara bahkan lebih terkenal dari Saudi. Di sisi lain, Qatar nggak bisa melakukan apa yang dilakukan Dubai. Alasan utamanya karena budaya mereka yang masih konservatif dibanding UEA yang lebih terbuka. Solusinya, Qatar pingin dikenal lewat olahraga, seperti mengadakan event F1, MotoGP, termasuk sepak bola. Target utama mereka di sepak bola itu jelas, mereka pingin jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan sempat kita bahas juga di video ini. Di 2009, FIFA membuka bidding untuk Piala Dunia 2018 dan di 2022. Ada 5 negara yang mendaftar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Australia, Jepang, Korea Selatan, Amerika, dan termasuk Qatar. Dari awal, Qatar itu dianggap underdog di antara 5 negara ini. Negara mereka kecil, cuacanya super panas, dan mereka juga belum punya infrastruktur yang memadai. Masalah terbesar Qatar itu ada di suhu negaranya yang bisa sampai 50 derajat di musim panas. Ini adalah masalah yang sangat besar, karena nggak mungkin pemain bola itu main di suhu segini. Dan Qatar klaim kalau mereka bisa ngatasin masalah itu dengan memberikan AC di stadionnya. Ya agak nggak masuk akal, tapi cukup masuk akal buat negara sekaya Qatar. Oke, singkat cerita, vote itu dimulai, dan Qatar berhasil mengeliminasi negara saingannya, hingga di akhir itu lawannya sisa Amerika Serikat, calon yang paling kuat, dan industri olahraga di Amerika itu juga jauh lebih maju. Tapi secara mengejutkan, yang menang itu justru Qatar. Di 2012 ada lawyer asal Amerika namanya Michael Gracia melakukan investigasi terhadap kejanggalan proses bidding Qatar ini. Qatar ini diduga melakukan kecurangan untuk menangin vote ini. Salah satunya, Tamim bin Hamad Al Thani yang waktu itu jadi putra mahkota dan sekarang jadi Emir Qatar, itu melakukan pertemuan dengan Nicolas Sarkozy, presidennya Prancis waktu itu, bersama Michel Platini, presiden UEFA waktu itu, sekaligus exco FIFA, di Istana Élysée Prancis 9 hari sebelum voting dimulai. Dalam pertemuan itu, Sarkozy mendorong Platini untuk mendukung Qatar, yang dimana Platini itu sangat jelas kalau dia mendukung Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Di sisi lain, Sarkozy itu juga diduga udah memperoleh kesepakatan dengan Al Thani terkait hubungan Prancis dengan Qatar, di mana setelah Qatar terpilih menjadi tuan rumah, QSI Qatar Sport Investment itu membeli 100% saham PSG di 2011. Setelah itu, Al Jazeera atau sekarang itu dikenal jadi beIN Sport membeli hak siar dari Ligue 1 di tahun 2011. Qatar Investment Authority atau QIA membeli saham minoritas Total Energies, membeli Royal Monceau, hotel termewah di Prancis di 2012, membeli 24 jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis di 2015 yang kemudian naik menjadi 36 unit. Nggak sampai situ aja, Qatar juga membeli pesawat Airbus untuk Qatar Airways itu hampir 200 unit, yang nilainya itu sekitar 40-50 miliar USD, atau sekarang itu sekitar 800 triliun rupiah. Kalau diperkirakan investasi Qatar di Prancis itu bisa tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah. Bayangin, segitu banyak duit yang Qatar berani keluarin untuk membeli suara dari Michel Platini.
Belum lagi, Qatar diduga membayar 1,5 juta dolar ke 3 exco Afrika, yang diduga ini juga untuk membeli suara mereka agar memvoting Qatar. Di masa persiapan Piala Dunia 2022, itu juga nggak lepas dari kontroversi. Qatar itu mengeluarkan lebih dari 3.000 triliun untuk membangun seluruh infrastruktur di negara mereka. Ya tentunya untuk persiapan Piala Dunia. Nilai tersebut itu jauh-jauh lebih besar dibanding tuan rumah sebelumnya. Ada 8 stadion di Piala Dunia 2022, 7 diantaranya itu adalah stadion baru. 3.000 triliun tadi, selain dibuat stadion, mereka pakai buat bikin jalan tol, memperbesar bandara, pelabuhan, jalur kereta, metro, membangun hotel baru, dan saking gilanya, mereka itu menggunakan cruise ship untuk menjadi hotel sementara buat Piala Dunia 2022. Bahkan, Qatar sampai mempersiapkan satu kota baru yang namanya Lusail City, yang proyek ini sebenarnya udah mereka mulai di 2006, tapi karena mereka terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia, proyek ini langsung mereka kebut supaya sudah siap di 2022. Dan proyek gila ini, itu juga nggak berjalan semulus itu. Selama proyek Qatar World Cup, ada sekitar 2 juta imigran di Qatar. Sedangkan penduduk asli Qatar, itu sebenarnya cuma 300 ribuan. Tapi perlu digarisbawahi kalau nggak semua 2 juta imigran ini full kerja buat infrastrukturnya Piala Dunia. Tapi intinya pekerjanya tetap banyak. Nah, masalahnya, pekerja-pekerja ini itu diperlakukan seperti budak di era modern, di mana mereka dibayar itu dengan gaji yang sangat rendah. Bahkan, ada yang bayarannya itu depending. Jam kerja mereka itu juga kacau banget. Mereka bisa kerja 14 jam sehari tanpa adanya libur. Dan mereka itu kerja di bawah matahari yang suhunya itu bisa 40 derajat lebih. Pekerja-pekerja ini, mereka itu didatengin dari negara-negara Asia yang ekonominya tuh jauh di bawah, kayak di India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara. Buat kerja di Qatar itu sebenarnya nggak bisa masuk sembarangan. Mereka harus pakai agen yang bawa mereka ke Qatar. Biasanya mereka itu diiming-imingi gaji yang menjanjikan, yang bisa mengubah hidup mereka. Tapi waktu sampai Qatar, paspor mereka itu ditahan. Dan ternyata kerjaan mereka itu nggak sesuai sama apa yang dijanjiin mereka waktu awal tadi. Dan mereka juga nggak bisa kabur kemana-mana, soalnya paspor mereka itu udah ditahan dari awal. Menurut Guardian, 6.500 pekerja migran itu meninggal sejak Qatar memenangkan bidding. Meskipun pemerintah Qatar itu menyangkal ini semua, karena menurut data mereka, yang meninggal itu cuma 400-500an orang aja yang berkaitan dengan pembangunan stadion. Ya, untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa cari di channel lain untuk penjelasan lebih spesifik tentang skandal Piala Dunia Qatar ini. Intinya, proyek ambisius Qatar ini memakan banyak banget korban jiwa. Buat nutupin itu semua, Qatar pakai olahraga, termasuk sepak bola, yang ini tuh disebut sport washing. Qatar terus suntik dana yang gila-gilaan di sepak bola dan olahraga lainnya. Qatar Airways terus jadi sponsor di mana-mana. Mereka sangat aktif jadi sponsor, mau itu di jersey bola, di event bola kayak Piala Dunia 2018 atau Euro 2021. Kemudian PSG yang bikin transfer-transfer gila kayak datengin Neymar, datengin Mbappe, Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, sehingga perhatian dunia itu lebih tertuju ke apa yang Qatar lakukan di dunia olahraga. Dan momentum yang bikin orang lupa sama skandal ini, ya sebenarnya nggak lupa sih, cuma nggak bisa mengkritik Qatar, itu waktu perang Rusia dengan Ukraina. Jadi, wilayah yang paling menantang Qatar dan aktif ngekritik Qatar itu adalah Eropa. Waktu perang ini, Rusia itu membatasi suplai gas alam Gazprom di wilayah Eropa. Dan Qatar sebagai salah satu pemilik gas alam terbesar di dunia menjadi pahlawan dengan memberikan suplai mereka ke negara-negara Eropa. Yang tadinya Eropa itu aktif ngekritik Qatar dan banyak pejabat-pejabat mereka yang nolak buat datang ke Piala Dunia 2022 menjadi berbalik arah ketika gas mereka itu bergantung dengan Qatar. Untuk Saudi sendiri, mereka itu lebih telat buat masuk ke industri ini karena mereka udah merasa nyaman dengan minyak yang mereka miliki. Tapi di 2016, Mohammed bin Salman atau MBS menyadari kalau Saudi ini nggak bisa terus-terusan bergantung sama minyak, sehingga mereka butuh alternatif lain. Dan di April 2016, MBS meluncurkan Saudi Vision 2030, di mana isinya ada diversifikasi ekonomi. Kalau Saudi nggak lagi bergantung dengan minyak, tapi Saudi juga invest yang cukup besar di pariwisata, olahraga, teknologi, dan lain-lain.
Kedua, mereka itu juga mau mengubah citra global mereka dengan melonggarkan beberapa aturan yang dulunya itu dinilai cukup konservatif. Dengan mengadakan event olahraga, konser, mereka juga punya mega proyek yang namanya Neom City. Dan keempat, mereka ingin menjadi pemimpin dunia Arab dan tentunya punya posisi politik yang strategis di internasional. Saudi Vision 2030 menjadi awal Saudi itu berbenah di sepak bola. Mereka merenovasi stadion-stadion mereka menjadi lebih modern seperti King Fahd International Stadium, King Abdullah Sport City, dan lain-lain. Setelah infrastruktur di negaranya cukup oke, mereka mulai membranding negara mereka dengan membeli klub Newcastle di IPL sebagai awal keseriusan mereka di sepak bola global. Kemudian di 2023, mereka tuh datengin Cristiano Ronaldo dengan gaji yang gak masuk akal. Juni 2023, MBS lewat Public Investment Fund men-take over 4 klub di Saudi. Kemudian mereka mendatangkan lebih banyak pemain bintang lagi ke Saudi Pro League. Nah, memang agak gak masuk akal. Apakah Asia nggak ada financial fair play? Apa Asia juga nggak punya aturan multi-ownership? Kok MBS bisa punya 4 klub tanpa ada masalah? Ya memang aturan AFC itu nggak seketat di Eropa. Tapi itu semua lebih ke karena AFC dan FIFA itu nggak bisa ngatur Saudi. Karena dia itu donatur. Saudi juga menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dan semua itu udah diatur. Of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk. Kenapa kok bisa diatur? Letak kejanggalan itu berada di Piala Dunia 2030 yang katanya spesial 100 tahun. Makanya diadakan di 3 benua sekaligus, Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Total ada 6 negara yang bakal jadi tuan rumah. Dan negara kayak Uruguay, Argentina, dan Paraguay itu cuma bakal ngadain 1 pertandingan aja untuk perayaan 100 tahun. Tujuan utamanya sebenarnya itu bukan untuk perayaan 100 tahun, tapi lebih untuk menghabiskan jatah benua yang bisa bidding di Piala Dunia selanjutnya. Karena di tahun sebelumnya itu Amerika udah jadi tuan rumah, dan di 2030 ada 3 benua juga, artinya di 2034 itu sisa OFC dan Asia. Kejanggalannya itu nggak sampai situ aja. Proses bidding Piala Dunia 2034 itu dimulai di 4 Oktober 2023 dan harus disubmit di 31 Oktober 2023. Artinya persiapan yang dikasih FIFA itu kurang dari 1 bulan. Sedangkan bidding-bidding lainnya persiapannya itu minimal itu lebih dari 1 tahun. Ada yang 1,5 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Kenapa kok gini? Ini supaya memperkecil kemungkinan negara Asia lain itu bisa siap-siap untuk menyaingi Saudi sebagai calon tuan rumah. Mungkin kalian juga ada yang ngerasa belum mulai aja Indonesia kayak udah dicurangin. Masa round 4 dimainin di Qatar sama Saudi? Ya selama masih di Asia, kayak gini tuh udah hal yang biasa. Bayangin aja, Qatar itu bisa mindahin jadwal Piala Dunia. Apalagi ini cuma kualifikasinya aja. Event terbesar aja FIFA nurut. Masa FIFA mau protes di hal yang lebih kecil? Dan perlu kalian ingat, Saudi dan Qatar itu donatur utamanya AFC. Dan ada pepatah yang bilang, selain donatur, dilarang ngatur. Terima kasih sudah menonton. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.